Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aulia Zahra. Saya merupakan mahasiswi semester 1 Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya merupakan anggota dari kelompok magang 3. Di sini saya mengambil peminatan studi gender. Kali ini saya akan membahas tentang feminisasi profesi kesehatan. Yuk simak materinya. Sebelum menginjak materi tentang feminisasi profesi kesehatan, yuk kita terlebih dahulu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan gender. Menurut Oakley, gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis. Sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural, sedangkan kesetaraan gender adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal maupun bidang. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang feminisasi profesi kesehatan. Menurut laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2019 tentang kesetaraan gender dalam profesi kesehatan, WHO menyatakan bahwa 2/3 sumber daya manusia di bidang kesehatan secara umum adalah berasal dari perempuan. Data ini diperoleh berdasarkan hasil survei jumlah tenaga kesehatan dokter yang dilakukan di 91 negara, sedangkan untuk survei tenaga kesehatan perawat sendiri dilakukan di 61 negara di dunia. Fenomena ini juga disebut sebagai feminisasi profesi kesehatan, yaitu adanya dominasi tenaga medis oleh kaum perempuan. Namun, tampaknya dominasi profesi tenaga medis oleh kaum perempuan ini tidak seketika menghasilkan makna yang positif dalam sudut pandang kesetaraan gender. Perjalanan karir seorang tenaga medis perempuan setelah lulus dan mendapat gelar profesi juga banyak dipengaruhi oleh berbagai tuntutan sosial yang ada di masyarakat. Tuntutan sosial ini juga diperparah dengan adanya budaya sosial masyarakat Indonesia yang masih menganut sistem patriarki. Para tenaga kesehatan perempuan seringkali tidak bisa bebas dalam memilih dan mengambil keputusan. Misalnya saja, para tenaga kesehatan perempuan tidak dapat memilih lokasi atau tempat kerja dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada program Nusantara Sehat, menemukan bahwa gender merupakan salah satu faktor yang menghambat karir tenaga medis perempuan. Orang tua, keluarga, dan pernikahan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi tenaga kesehatan perempuan dalam mengambil setiap keputusan dalam perjalanan karirnya. Program perekrutan Nusantara Sehat ini kerap diwarnai pro dan kontra dari pihak keluarga, tenaga medis khususnya perempuan. Hal ini apabila terus-menerus terjadi tentunya akan mengakibatkan pada tidak meratanya tenaga kesehatan yang ada di Indonesia dan berdampak pada ketimpangan hak masyarakat Indonesia untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang setara. Dilansir dari data distribusi jumlah perawat di Indonesia pada bulan Desember tahun 2016, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah distribusi perawat paling banyak, yakni sebesar 35.773 perawat. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Utara hanya terdapat sekitar 1.184 perawat saja. Tidak meratanya distribusi tenaga medis di Indonesia, selain mengakibatkan tidak meratanya fasilitas kesehatan, hal ini tentunya juga dapat memicu terjadinya kasus pengangguran pada profesi kesehatan di Indonesia. Ketidakbebasan tenaga medis perempuan dalam memilih lokasi pekerjaan juga tercermin pada data jumlah perawat berdasarkan jenis kelamin dan jumlah perawat yang bekerja di luar negeri. Data ini diambil pada bulan April 2017. Jumlah perawat di Indonesia secara keseluruhan adalah 359.339, di mana sekitar 71% perawat merupakan perempuan.
Total ini diperoleh dari data PPNI. Sekitar 0,18% perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri, di mana dari total tersebut 62% diantaranya merupakan laki-laki. Hal ini juga didasari pada pola pemikiran masyarakat yang masih menganggap bahwa laki-laki memiliki ruang lingkup yang luas, sedangkan perempuan cenderung memiliki ruang lingkup yang sempit. Perempuan selalu dibatasi dalam bergerak. Tenaga medis perempuan di Indonesia sering mendapat penilaian dan penghakiman sosial tentang perannya dalam rumah tangga. Pertimbangan ini dititik beratkan pada upah, kemajuan karir, maupun idealisme, serta profesionalitas mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga medis. Ada banyak isu yang dihadapi oleh perempuan di dunia kerja, khususnya sebagai tenaga kesehatan. Perempuan kerap mengalami diskriminasi upah dan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam mendapatkan suatu pekerjaan hingga pelecehan seksual yang dapat terjadi di tempat kerja. Upah yang didapatkan oleh dokter atau tenaga medis pria memiliki rata-rata gaji 8% lebih tinggi daripada wanita. Padahal mereka melakukan pekerjaan yang sama. Perempuan harus lebih bekerja keras untuk mendapat pembuktian karena pada realitanya banyak diskriminasi yang diterima oleh tenaga medis perempuan. Perempuan dianggap memiliki kinerja yang lebih rendah daripada laki-laki. Peran gender memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan karir tenaga kesehatan perempuan. Hal ini nantinya juga akan berdampak pada posisi ekonomi dan kuasa profesional mereka dalam bidang kesehatan. Berbagai tekanan dan stereotip yang timbul dari keluarga dan lingkungan sekitar juga akan mempengaruhi tenaga kesehatan perempuan dalam mengambil keputusan atas karir mereka yang nantinya akan berdampak pada tidak meratanya penyebaran tenaga medis di Indonesia. Perempuan seringkali mendapatkan beban ganda atau menjalani lebih dari satu peran, yaitu sebagai ibu rumah tangga, istri, dan pencari nafkah membantu suaminya. Perempuan selalu multiperan dan semua peran itu hadir dengan tuntutannya masing-masing. Perempuan banyak berkontribusi dalam negeri, namun dukungan yang diberikan baik dari lingkungan maupun berbagai kebijakan seringkali tidak sesuai dengan kontribusi yang telah perempuan berikan. Kita perlu mendorong terbentuknya banyak kebijakan yang berpihak pada perempuan, yang tidak membatasi perempuan dalam berkarya dan memandang perempuan sebelah mata, bukan sekedar untuk menyesuaikan tuntutan zaman, tetapi untuk mengembangkan setiap potensi yang ada dalam diri setiap perempuan dan menjalankan hak asasi yang melekat pada diri setiap orang. Hal ini memanglah bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan karena tekanan muncul tidak hanya dari lingkungan maupun orang terdekat, tapi juga keraguan dalam diri perempuan itu sendiri. Perempuan tidak harus memilih, perempuan berhak mendapatkan keduanya. Kita pantas dan berhak untuk menjadi bahagia dan melakukan hal-hal yang kita sukai tanpa harus dihantui dengan kekhawatiran dan berbagai celaan yang mungkin timbul dari lingkungan sekitar, bahkan lingkungan terdekat seperti keluarga. Masih banyak perempuan yang tinggal di dunia yang serba tertutup, terkekang, dan serba dibatasi. Tugas kita sebagai seorang perempuan yang dikaruniai sebuah kemerdekaan adalah mendorong perempuan lain untuk lebih berani dalam mengambil sikap dan keputusan. Karena perempuan yang kuat adalah perempuan yang percaya diri dan berani unjuk kemampuan. Sebagai sesama perempuan, kita harus saling menguatkan dan mendukung satu sama lain. Sekian video mengenai feminisasi profesi kesehatan oleh saya, semoga dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.